usia 20 tahunan ini apa gitu? Oke, apa yang jadi prioritas utama di usia 20 tahunan? Sebenarnya banyak ya yang perlu kita jadikan prioritas utama teman-teman. Tapi I think yang jadi prioritas utama adalah karir kita. Kenapa karir? Karena di usia 20 tahun ini kita masih punya waktu dan tenaga yang sangat banyak dibanding orang-orang di usia 30 tahun, 40 tahun seperti itu. Dan energi kita pun juga masih banyak. Kita ibaratnya tidur sehari 3 jam, 4 jam itu masih oke-oke aja. Besok bangun pagi oke-oke aja. Beda dengan usia yang 40 tahun, 50 tahun. Tidur 8 jam pun kurang. Perlu tidur siang bahkan seperti itu. Kalau kita sebagai anak muda kan ibaratnya nggak perlu tidur siang kan juga oke-oke aja seperti itu. Itu loh teman-teman. Yang jadi prioritas utama adalah kita mengejar karir kita teman-teman. Karena karir itu kalau di usia 30 tahun baru mengejar karir kayaknya udah terlambat. Contoh nih, kita masuk PNS, kita masuk polisi, kita masuk TNI. Itu semua yang direkrut orang-orang usia 20 tahunan, usia 18, 19, 20, 21, 22. Kalau nggak salah itu terakhir 22 deh, paling tua. Usia 22 itu direkrut jadi anggota pemerintah. Lepas dari itu saya rasa udah nggak bisa ya untuk direkrut jadi anggota pemerintah. Nah di usia seperti ini teman-teman, kejarlah karir, nggak apa-apa. Kalian nggak punya waktu buat main game, nggak apa-apa. Yang penting karir kalian tuh jelas, seperti itu. Jadi yang jadi prioritas utama adalah karir, seperti itu Mas Bintang. Oke, menarik nih teman-teman untuk kita bahas. Jadi gini teman-teman dan Mas Bintang, ada beberapa sumber income yang saya dapat alhamdulillah. Yang pertama tentu active income. Itu dari kita bekerja, dari kita cari klien, dari kita melayani klien seperti itu kayak jual beli desain. Terus kita juga jual beli advertising seperti itu kayak banner dan sebagainya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada passive income. Nah, passive income ini aku ada beberapa sumber. Yang pertama itu dari Microsoft. Nah, dari Microsoft itu aku udah menghasilkan alhamdulillah. Dan juga dari ini, aku punya e-course, kelas online. Nah, dari situ aku juga menghasilkan passive income. Terus selain itu ngomongin yang active income lagi, itu aku sekarang diberi amanah alhamdulillah udah 2 tahun ini untuk ngajar di suatu lembaga. Nah, di situ aku ngajar desain grafis. Nah, itulah beberapa sumber income yang saya dapat seperti itu. Oke, pandangan. Kita ngomongin dunia kerja berarti ya. Dari pandangan, kita ngomongin aja dunia kerja seperti itu. Sebenarnya kita ini kan udah waktunya bekerja ya Mas Bintang ya. Bahkan usia lepas SMA itu pun udah waktunya bekerja seperti itu. Tapi saya juga mendengar banyak keluhan dari teman-teman saya yang udah dewasa, udah punya anak seperti itu, yang gen milenial atau gen boomer seperti itu. Gen Z itu banyak ngeluhnya teman-teman. Gen Z itu kalau kita pressure sedikit, dia udah takut atau bahkan dia udah resign seperti itu. Kayaknya dia itu bisa dikategorikan generasi strawberry seperti itu. Generasi yang ibaratnya kena tekanan dikit pun udah hancur seperti itu. Tapi nggak semua Gen Z seperti itu. Banyak juga teman-teman saya yang Gen Z juga yang mereka buka studio, mereka jadi freelance ke luar kota, ke luar pulau, ke luar negeri bahkan. Itu banyak juga. Jadi ngomongin Gen Z itu hampir sama seperti ngomongin generasi sebelumnya. Ada juga generasi-generasi yang memang dia itu strawberry lah orangnya. Ada juga orangnya yang dia itu bermental kuat seperti itu. Jadi kalau ngomongin Gen Z hampir sama sih seperti generasi sebelumnya seperti itu. Ada yang kuat, ada yang lemah seperti itu. Tinggal kita cocoknya berkarir sebagai apa nih seperti itu. Itu sih Mas Bintang.